Halo semuanya, gua Wredadi Irawan. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas rasio solvabilitas. Setelah pada video sebelumnya gua membahas terkait dengan rasio likuiditas, pada kesempatan video kali ini gua akan membahas rasio solvabilitas, di mana yang membedakan dengan likuiditas itu, solvabilitas ini lebih menekankan ke periode jangka panjang. Solvabilitas itu merupakan suatu metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Pemakai rasio ini meliputi kreditur, pemasok, calon investor, dan entitas lain yang akan menjalin kerjasama. 3 metrik atau rasio yang paling umum digunakan yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan interest coverage ratio. Kita masuk ke rasio yang pertama, yaitu debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini merupakan suatu formula yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutup semua utangnya. Formulanya debt dibagi dengan aset. Umumnya angka dari debt to asset ratio ini lebih kecil dari 0,5 itu adalah kondisi yang cukup baik. Kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Kali ini gue memakai laporan keuangan dari ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dapat kita lihat total debt-nya itu sebesar 41.752.460, dan untuk total asetnya sebesar 118.066.628. Rumusnya itu kan debt dibagi total aset. Jadi total debt sebesar 41.752.460 dibagi dengan 118.066.628 menghasilkan angka 0,35 dibulatkan menjadi 0,35. Jadi untuk ICBP debt to asset rasionya itu sebesar 0,35 kali. Lanjut ke debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini merupakan suatu formula yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan memiliki ekuitas yang cukup untuk memenuhi semua utangnya. Nah, untuk formulanya itu debt dibagi dengan total ekuitas. Angka yang baik untuk debt to equity ratio ini berkisar di bawah 1. Itu adalah angka yang mencerminkan perusahaan memiliki kondisi yang sehat. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Total debt-nya sama ya, seperti buat contoh perhitungan dari debt to asset ratio, karena kita memakai laporan keuangan yang sama, yaitu laporan keuangan dari ICBP. Diketahui total debt-nya 41.752.460, kemudian total ekuitasnya sebesar 33.881.903. Untuk rumusnya total debt dibagi dengan total equity. Total debt-nya 41.752.460 dibagi dengan 33.881.903. Angka itu merupakan angka dari total ekuitas, menghasilkan angka 1,23
22938295. Kita bulatkan menjadi 1,23 kali. Jadi 1,23 kali ini merupakan angka debt to equity ratio dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lanjut ke rasio yang ketiga, yaitu interest coverage ratio. ICR ini merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran biaya bunga atas total utang yang dimiliki oleh perusahaan. Formulanya EBIT atau yang biasa disebut dengan laba usaha dibagi dengan interest expense atau beban bunga. Rasio yang lebih dari 1,5 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran beban bunga. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Masih sama pakai laporan keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Diketahui EBIT atau laba usaha itu sebesar 11.658.711. Dan untuk interest expense-nya sebesar 1.965.784. Rumusnya EBIT dibagi interest expense 11.658.711, dimana ini angka dari EBIT dibagi dengan 1.965.784 yang merupakan angka dari beban bunga, menghasilkan angka 5,93081998. Kita bulatkan menjadi 5,93 kali. Nah, ini itu merupakan angka interest coverage ratio dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kita masuk ke kesimpulan. Secara umum, solvabilitas itu berarti seberapa kuat perusahaan dalam melunasi semua utang yang dimilikinya. Solvabilitas itu merupakan formula yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit perusahaan. Dalam mencari rasio solvabilitas, dibutuhkan item dari laporan posisi keuangan dan laba rugi. Oke, sekian pembahasan mengenai rasio solvabilitas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian semua mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru tentang akuntansi, finance, dan pasar modal. Terima kasih dan sampai jumpa.